Pak BHK siapa? Ya, Bapak. Ya. Aku bayarkan anu Firman. Reklapnya. Ya. Kamu juga. Terus kok. Wow. Terus kok. Keluar saja lah. Pasang dulu juga. Ada juga. Absen. Serius. Siapa itu? Assalamualaikum, Pak. Ya, makasih banyak. Waalaikumsalam Pak Firman. Ya, siap. Ya, jadi Pak BHK ini ya kebetulan juga salah seorang dosen pengampu kita di mata kuliah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan ini Pak Dr. Firman sudah bergabung juga. Jadi untuk segala informasi saya anukan kembali lagi bahwa ada 2 kelas di mata kuliah kebijakan ini, kelas A dan kelas B. Jadi yang kelas A itu ada praktisi mengajarnya BHK, kemudian di kelas B itu tidak ada. Jadi kita bersyukur sekali karena kita ini yang kesudahan ya yang kedua kalinya Pak BHK menjadi dosen praktisi kisah sejak dari semester yang lalu mata kuliah antropologi. Jadi tugas kita di sini sebagai dosen pengampu akan mengawal Pak BHK agar proses belajar mengajar untuk dosen praktisi berjalan dengan baik. Jadi mungkin ini pengantar saya Pak BHK, Pak Dr. Firman. Selanjutnya mungkin karena ini ada semuanya sesinya Pak Dr. Firman untuk sesi di akhir semester ini. Jadi mungkin selanjutnya nanti akan dikawal oleh Pak Dr. Firman, Pak BHK. Saya cuma pengantar saya persilakan Pak Firman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andit. Salam kenal Pak. Siapa? Pak Hamid ya? Ya. Maaf saya belum. Pak Hamid ya? Pak Hamid. Iya. Terima kasih Pak Hamid Pak atas kesempatan dan luangkan waktu untuk jadi narasumber pada kelas kami untuk beberapa pekan ke depan, beberapa kali pertemuan maksud saya. Ya, kebetulan mahasiswa lagi persiapan di kelas untuk Zoom-nya. Sambil menunggu persiapan di kelas Pak Hamid, izin. Jadi mahasiswa kami beberapa orang di beberapa angkatan. Bagaimana Dek? Sudah siap? Ya. Oke. Ya, kami persilakan Pak Hamid untuk memulai presentasi dari jarak jauh ini. Silakan Pak Hamid. Saya
Baik, terima kasih banyak Pak Firman dan Pak Dr. Andi, Pak Dr. Firman sudah diberikan kesempatan lagi untuk bergabung dalam proses belajar mengajar mungkin ya di semester ini. Kebetulan membawakan materi tentang kebijakan dan strategi pembangunan perikanan begitu ya. Dan minggu kemarin kebetulan sudah perdana untuk materi yang pertama dengan materi paradigma pembangunan begitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini sesuai dengan ROK-nya, judul yang akan kita bawakan pada hari ini adalah kebijakan pembangunan perikanan begitu ya. Meskipun judulnya kebijakan pembangunan perikanan, tetapi perikanan berhubungan dengan dengan sumber daya kelautannya. Maka dari itu di kesempatan kali ini nanti akan kita paparkan tentang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ya, yang menjadi prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan karena saya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saya kira kebijakan ini tentu bertumpu pada pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah begitu ya. Meskipun minggu lalu kita sudah mendefinisikan pembangunan di mana itu dilakukan oleh segenap komponen bangsa ya, baik pemerintah maupun di luar pemerintah begitu ya. Sembari menunggu kesiapan di kelas, barangkali akan kami putarkan sebuah video ya. Ini video kegiatan di kantor kami begitu ya. Bentar. Apa yang melatar belakangi penciptaan produk KKP Immortal? Oh ya, ini merupakan produk bersama ya antara Immortal Group dengan KKP. Yang melatar belakangi tentu kita tahu bahwa 90% lebih obat dan bahan obat termasuk kesehatan, alat kesehatan itu masih diimpor dari negara lain. Ternyata dari 90% itu termasuk di dalamnya adalah bahan obat bahan alam yang bersumber dari laut. Ya, jadi ada misalnya astaxanthin, kemudian phycoerythrin dan sebagainya, salmon, sebagian dari itu masih diimpor dari negara lain. Sementara laut kita sebetulnya sangat kaya, keanekaragaman hayatinya luar biasa, sehingga kita mencoba untuk berinovasi, mengeksplorasi, memanfaatkan apa yang ada di laut menjadi produk yang mempunyai nilai tinggi, mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi ada phycocyanin, ada astaxanthin, ada phycoerythrin, yang dari tumbuhan, yang dari hewan ada misalnya kitosan, kitin, albumin yang sudah terbukti bahkan sedang didaftarkan untuk masuk ke fitofarmaka untuk albumin dari ikan laut. Bagaimana menjamin standar bahan baku yang disuplai ke Immortal dari UKM binaan KKP? Ya, kami sebagai mitra binaan KKP yang dalam hal ini kami memiliki kemampuan untuk memproduksi pigmen hasil ekstraksi dari mikroalge yang merupakan salah satu biota perairan yang kita ekstrak, kita ambil antioksidannya yang memiliki manfaat tentunya sebagai
super antioksidan, kami menyebutnya seperti itu. Sehingga kami dengan teknologi yang kita miliki, kami menjaga betul kualitas dari mulai proses budidaya mikroalgae sampai proses ekstraksinya, itu semua terstandarisasi oleh BPOM, dan tentunya juga menjadi komitmen kami dengan PT Immortal bersama dengan KKP untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan dalam skincare Delamar ini yang menjadi produk unggulan kita bersama itu standarisasi BPOM dan halal MUI gitu ya. Nah, ini yang penting bagi kami karena market di Indonesia adalah sebagian besar penduduk Muslim, sehingga produk berstandar BPOM dan standar halal MUI itu menjadi komitmen, dan insya Allah kolaborasi dengan Immortal adalah sebuah kolaborasi yang tepat sasaran, dan kami meyakini bahwa produk ini akan sangat bisa diterima di market luas di seluruh Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan produk ini akan menjadi komoditi unggulan, skincare unggulan Indonesia yang bisa kita ekspor ke mancanegara. Di Semarang, Immortal sudah berapa lama berkecimpung di industri farmaseutika dan kosmetik? Untuk di Semarang khususnya kurang lebih 25 tahun dalam kosmetik. Untuk beberapa brand-brand besar, alhamdulillah Immortal udah dipercaya sebagai produsen beberapa merek-merek yang mungkin sudah nasional ya, taraf nasional, taraf internasional, bahkan ada yang sampai di ekspor ke Dubai. Untuk rencana pengembangan 2 tahun ke depan seperti apa, Pak? Pengembangan kedatangan ke depan kita akan memperbanyak produk-produk bahan baku aktif yang dari laut. Kalau tahun ini dari alga pada di fitosianin, tahun ke depan mungkin bisa jadi kolagen, tahun depan lagi bisa jadi astaxanthin dan lain-lain. Baik, kalau adik mahasiswa sekalian, We brought you here today to let you know that we made the business decision to switch to ClickUp. terkait dengan video kegiatan dari tempat kami begitu ya, dan itu sebetulnya hanya sebagian kecil dari salah satu bentuk kebijakan pembangunan ya, di mana kita sekarang sedang bertumbuh pada blue economy atau ekonomi biru. Jadi Pak Firman, barangkali Pak Dokter, kami mulai Pak untuk materi hari ini. Baik. Silakan Pak.
Tidak keluar suaranya, Pak. Izin Pak BH mungkin lagi di mute ya, termute ya. Maaf. Mohon izin Pak, masih di mute ya? Mute ya ternyata Pak ya. Baik. Ya silakan. Baik, mohon maaf ternyata masih di mute ya. Sesuai dengan materi, judul materi saya pada hari ini adalah kebijakan pembangunan perikanan begitu ya. Dan ini adalah sebetulnya materi resmi yang dibawakan oleh kementerian gitu ya. Judulnya tentu adalah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ya, bukan hanya perikanan ya. Di sini ada sektor kelautannya juga gitu ya. Dan kita bicara perikanan sejatinya tidak bisa lepas juga dari kelautannya begitu ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu paradigma pembangunan gitu ya, apa itu paradigma pembangunan, kemudian juga pergeseran ya paradigma dari yang awalnya hanya menekankan pada economic growth gitu ya, pertumbuhan ekonomi ya, rosto ya, kemudian bergeser menjadi pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia ya, pembangunan manusia begitu ya, karena sumber daya manusia itu sangat penting, dan kemudian bergeser lagi sekarang dipadukan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya, sustainable development gitu ya. Jadi itu yang sedang tanda kutip digandrungi oleh negara-negara yang ada di dunia ya, termasuk di Asia Tenggara, termasuk Indonesia gitu. Nah, yang saya bawakan materi ini tentu adalah terkait dengan blue economy ya, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan blue economy ya. Kita ketahui bahwa peranan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia itu sangatlah besar begitu ya, di mana kita memiliki 17.504 pulau ya, kalau
tercatat di data Pusdatin ya, di Sidatik begitu ya. Dan dari 17.540 itu sebagian besar adalah pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil itu sedang dilakukan sertifikasi ya atau pendaftaran ya menjadi milik negara, dan memang itu sejatinya adalah milik negara. Tetapi itu kemudian disertifikasi ke BPN ya di pulau-pulau yang terluar, terdalam, kecil yang ada di berbagai wilayah, seluruh penjuru wilayah Nusantara ya, itu sedang di proses pendaftaran gitu. Sebagian besar sudah didaftarkan. Kemudian kita memiliki perairan ya dengan luas 3 kali daratan ya, sekitar 6,8 juta kilometer persegi. Kemudian panjang garis pantai kita itu sekitar 108.000 kilometer persegi. Jadi ada Kanada ya, negara kepulauan juga ya, tapi dengan daratan yang sangat luas ya, daratan utamanya atau mainland-nya ya, kemudian juga Rusia ya, dan tentu adalah Indonesia yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang yang mencapai 108.000 kilometer. Kemudian jumlah penduduk kita ya, ini di minggu lalu sudah kita bahas, PDB kita terbesar ya, 1,39 triliun US dollar ya, tertinggi di Asia Tenggara. Namun ketika digabung seluruh Asia Tenggara, PDB kita baru menyamai dengan Jerman ya, yang totalnya adalah 4 triliun US dollar gitu ya. Dan wajar saya kira PDB kita harus yang terbesar karena jumlah penduduk kita juga terbesar di Asia Tenggara. Nah, sumber daya kelautan dan perikanan kita ini menjadi penghidupan bagi masyarakat pesisir ya, baik nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan juga masyarakat. Kalau tadi kami tampilkan sedikit tentang video tadi, video kegiatan itu sebetulnya adalah tingkat advance dari atau tingkat yang lebih maju sebetulnya dari suatu proses bisnis dari perikanan begitu ya, di mana di sana ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Nah, saya kira Pak Dr. Firman ini adalah expertnya begitu ya terkait dengan budidaya juga ya, budidaya, kemudian ada aspek pengolahan ya menjadi pangan fungsional, dan selanjutnya bahkan menjadi bahan-bahan aktif ya, bahan-bahan aktif yang itu sangat dibutuhkan sebagai bahan baku farmasi ya, obat-obatan, suplemen kesehatan, termasuk kosmetik ya, bagian dari sediaan farmasi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Dan memang masih diimpor ya, 90% dari bahan obat itu masih diimpor, sehingga itu menjadi salah satu bentuk atau target dari suatu pembangunan perikanan ya, mengusahakan untuk menghasilkan pangan yang dinamakan dengan non pangan ya gitu ya, menghasilkan non pangan ya, jadi bukan pangan fungsional ya, tetapi non pangan. Salah satunya adalah bahan atau sediaan farmasi tadi yang punya nilai tinggi gitu ya. Kemudian juga angka konsumsi ikan kita cukup besar ya, 55,16 kg per kapita per tahun gitu ya. Minggu kemarin kita sedikit menyinggung soal definisi kemiskinan ya. Di sana ada Profesor Sayukyo yang mendefinisikan kemiskinan misalnya dengan konsumsi setara beras per kapita per tahun gitu ya. Nah, ini kalau ikan juga dapat menjadi indikator dari suatu kemiskinan misalnya. Jadi berapa besar tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun ya. Memang tidak seperti beras yang merupakan bahan pokok ya, tetapi tingkat konsumsi ikan yang tinggi sejatinya ini adalah salah satu indikator jalan atau tidaknya pembangunan manusia ya, yang bertumbuh pada pembangunan manusia tadi ya, sumber daya manusia. Kemudian produksi perikanan kita termasuk rumput laut 24,8 juta ton ya, nilai ekspor perikanan sekitar 6,24 miliar US dollar, di mana di sana adalah ikan-ikan utama ya seperti udang ya, tuna, cakalang, tongkol, cumi, sotong, gurita, rumput laut, dan rajungan kepiting ya, kepiting dan rajungan ya. Rumput laut yang minggu lalu juga kita singgung begitu ya, rumput laut kita ekspor ya, tanda kutip dari Makassar, bahkan ya ada beberapa perusahaan yang mengekspor dari Makassar dalam bentuk rumput laut kering maupun rumput laut ATC dan ATG ya, untuk Gracilaria maupun untuk Cottony ya, diekspor ke Cina, dan sama perusahaan-perusahaan obat diimpor lagi dalam bentuk kerajinan ya. Jadi
3 minggu yang lalu kami aktif ke industri gitu ya. Dan ternyata memang sebagian masih diimpor terutama dari negara Cina ya, yang terbesar untuk bahan obat ya, dan kosmetik itu dari Tiongkok atau dari Cina. Termasuk kerajinan itu masih diimpor ya untuk beberapa perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Nah, kemudian kontribusi PDB perikanan kita itu sekitar 2,5% dari PDB nasional ya. Jadi kalau minggu kemarin struktur PDB kita itu terdiri atas 2, industri manufaktur ya. Industri manufaktur terdiri atas industri minyak dan gas ya, batu bara, minyak dan gas. Kemudian industri non batu bara, minyak dan gas ya, non migas ya, termasuk makanan dan minuman, industri mamin ya. Makanan dan minuman ya, di dalamnya termasuk untuk industri manufaktur makanan dan minuman dari produk-produk perikanan ya dan kelautan. Ini produksi PDB kita memang masih cukup kecil ya, sekitar 2,5% dari PDB nasional, tapi ini sesungguhnya ini untuk triwulan 3 tahun 2022 ya, ini sesungguhnya terkategori ya dalam industri makanan dan minuman sebagian besar ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian kontribusi PDB kelautan 26,8% dari PDB nasional ya. Kelautan ini cukup banyak ya, di beberapa pertemuan di mata kuliah yang sebelumnya, di semester sebelumnya kita sudah bicara soal jasa kelautan ya. Ada wisata bahari, ada reklamasi, sekarang lagi ramai misalnya tentang sedimentasi di laut ya. Ini adalah bagian dari sumber daya kelautan dan perikanan yang kita juga bicara minggu lalu tentang pembangunan jalan tol sekaligus sebagai tanda kutip benteng laut gitu ya. Jadi untuk menjaga dari terjadinya abrasi, terjadinya rob ya dari pantai utara di musim-musim tertentu. Dan sebagai penyangga lingkungan ya, memiliki 21% luasan mangrove dunia ya. Kita minggu lalu bicara tentang Anthropocene. Apa itu Anthropocene? The age of human ya. Konteksnya adalah water, air ya, dan tanah ya. Jadi ketika pembangunan dilakukan secara masif, secara besar-besaran begitu ya, kemudian merubah landscape bumi begitu ya, merubah landscape bumi dan akhirnya terjadi krisis ya, krisis lingkungan ya, di mana udara menjadi polusi ya, air menjadi tercemar gitu ya, dan akhirnya memunculkan sesuatu yang dinamakan sebagai dead zone ya, atau zona mematikan gitu ya. Dan saya kira maka dari itulah pembangunan sejatinya harus bergeser ke paradigma berkelanjutan ya, tidak hanya sekedar mengeksplorasi, membangun, merubah landscape bumi gitu ya, tetapi lapisan ozon kita tidak diperhatikan ya. Oleh sebab itu, kenapa disebut sebagai penyangga lingkungan ya? Jadi sektor kelautan dan perikanan ini kalau dikelola secara baik itu dapat menyangga lingkungan ya, karena mangrove-nya dipelihara ya. Ini memiliki 21% bahkan luasan mangrove dunia ya. Dan negara-negara barat saya kira menekan Indonesia untuk tetap menjaga baik darat ya, hutan maupun kawasan pesisir ya, mangrove ya, sebagai tanda kutip paru-paru dunia gitu ya, karena mengurangi emisi ya. Kemudian potensi ekonomi dari karbon ya, dan lamun ya, padang lamun yang ada di laut gitu ya, ini juga cukup besar ya. Ini saya kira masih menjadi perdebatan ya, estimasi pendapatan dari wisata terumbu karang 3,1 triliun US dollar ya, estimasi ya. Nah, ini rata-rata konsumsi ikan tadi yang sudah kita sebutkan di tahun 2022 mencapai 56,48 kg per kapita per tahun ya. Ini cukup meningkat ya, kalau kita lihat konsumsi ikan ini cukup meningkat dari 2014 sampai dengan 2022 ya. Jadi sekitar 8 tahun ya. Konsumsi ikannya cukup meningkat ya, di mana di sana ada kenaikan 2022 dibanding 2021 sebesar sekitar 1,5% ya, hampir ya 1,3% ya. Dan
konsumsi tahun 2022 Jawa ini menjadi konsumsi yang terbesar ya, mencapai 6,39 ya juta ton ya di Pulau Jawa. Saya kira wajar karena penduduknya terkonsentrasi cukup besar di sana. Kemudian disusul dengan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Maluku dan Papua ya. Jadi dengan total sekitar 13,1 juta ton per tahun ya. Dan untuk perikanan budidaya ini totalnya 5,95 juta ton ya. Perikanan tangkap 7,16 juta ton ya. Jadi materi kita adalah kebijakan pembangunan perikanan ya. Kebijakan pembangunan perikanan, tetapi kita bicara juga tentang kelautannya gitu ya. Dan setelah ini nanti kita akan fokus ke kebijakan yang diambil oleh KKP, di mana di perikanan tangkap ada penangkapan ikan terukur ya, berbasis kuota dan zona, dan perikanan budidaya berkelanjutan ya. Judulnya adalah budidaya berkelanjutan ya. Di sektor pendukungnya tentu ada pembersihan laut ya dari sampah plastik ya. Karena tadi di age of human ya, jadi masa manusia kemudian bertumbuh berkembang biak dengan besar di daratan. Salah satu dampaknya itu tadi konsumsi plastik juga meningkat, terbawa oleh arus air hujan ke sungai ya, tersier, sekunder, sungai primer, dan menuju ke muara ya, ke laut gitu ya. Sehingga ini harus menjadi perhatian bagi kita bagaimana menangani pencemaran lingkungan gitu ya. Salah satunya dari plastik. Ini kinerja penerimaan pajak dan produksi perikanan, tangkap dan budidaya ya, yang tadi kita sampaikan serapannya di Jawa cukup besar ya, di Sumatera, kemudian Sulawesi gitu ya. Ini adalah data produksi perikanan, tangkap dan budidayanya. Kemudian permintaan ikan di dalam negeri ya, ikan-ikan pangan ya, tanda kutip ikan fungsional ya, pangan fungsional. Contohnya adalah tongkol, cakalang dan tuna ya, kembung, teri, selar, cumi-cumi, rotong, gurita, gabus. Nah ini ikan gabus manfaatnya sangat besar ya, bahkan selain diambil sebagai minyak ikan, juga dia diproses ya, untuk yang albumin dalam darahnya bisa diambil menjadi albumin ya, menjadi produk albumin siap pakai ya, untuk mempercepat penyembuhan luka ya, dan itu sudah terdaftar bahkan sebagai fitofarmaka. Fitofarmaka itu di atasnya obat herbal terstandar ya, jadi sudah dilakukan uji praklinis terhadap hewan dan uji klinis ya untuk ikan gabus. Ekor kuning, bawal, kakap, udang, cangkangnya ya, dapat digunakan untuk kitin ya, diekstrak ya, kitin, kitosan bahkan ya, lebih tinggi lagi kitosan gitu ya, dan ini mempunyai nilai ekonomi yang sebetulnya tinggi. Dan ikan-ikan lainnya mencapai 2,27 ya juta ton ya. Ini permintaan ikan kita di dalam negeri ya, ada tilapia, lele, bandeng dan seterusnya. Nah, kita kembali ke topik kita tentang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan kemarin kita bicara paradigma ekonomi pembangunan berkelanjutan ya. Kita sekarang bicara tentang kebijakan ekonomi biru ya, atau blue economy gitu ya. Jadi di kementerian ya, di tingkat kementerian ya, membuat suatu kebijakan ekonomi biru yang ini menjadi landasan bagi daerah ya, pemerintah daerah ya, sesuai dengan undang-undang Pemda ya, mengacu tentu kepada kebijakan nasional. Kebijakan nasional kita ada kebijakan ekonomi biru atau blue economy dalam kelautan dan perikanan. Jadi yang pertama adalah perluasan kawasan konservasi laut ya, perluasan kawasan konservasi laut, yaitu meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut untuk menyerap CO2 dan memproduksi oksigen ya. Jadi kita punya target penambahan di rencana strategis kita ya,
sampai 25 tahun ke depan ya 30% ya penambahan luas kawasan konservasi. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki UPT ya, unit pelaksana teknis ya di daerah, termasuk UPT konservasi ya, misalnya di Kupang begitu ya. Ini kita target ada penambahan perluasan kawasan konservasi laut. Kenapa ini penting ya? Karena wilayah konservasi ini penting untuk pemijahan ikan tadi. Jadi untuk pemijahan ikan berpijah ya, sehingga selain dia dapat sukses tanda kutip dari ancaman kepunahan, juga dia akan memperbanyak jumlah ikan ya, stok ikan kita ya yang ada di laut gitu ya. Jadi kalau kawasan konservasi ini tidak dijaga, maka ikan-ikan kita akan berkurang ya. Apalagi banyak penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan gitu ya. Nanti kita bicara penangkapan ikan terukur berbasis kuota ya. Nah, ini yang kedua tadi, peningkatan penangkapan ikan terukur berbasis kuota begitu ya. Dengan harapan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tadi. Jadi ada zona-zona ya, tadinya kan kemudian beberapa WPP digabung menjadi suatu zona penangkapan ikan. Kemudian zona-zona ini diatur ya. Jadi maksimal dalam satu zona itu berapa penangkapan yang dapat diperbolehkan ya. Memperhatikan ketersediaan lestari ya. Dan kapal-kapal kita, kapal-kapal penangkap ikan ya, itu didata gitu ya, didata dan nanti mereka diberi logbook masing-masing gitu ya. Jadi dalam 1 tahun maksimal misalnya satu kapal misalnya untuk yang ukuran 30 gross ton ya gitu ya, misalnya 15.000 ton misalnya gitu. Ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ya. Kenapa kok memperhatikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ya, supaya ada pemerataan ekonomi, jadi tidak bertumbuh hanya di satu tempat saja gitu ya. Sehingga ke depan ini memang masih dalam proses tanda kutip proses pembangunan gitu ya. Nantinya ikan-ikan dari zona A ke zona B itu tidak direkomendasikan ya. Jadi dia harus melakukan transaksi di zona A ya. Jadi misalnya di WPP di bagian Samudra Hindia bagian selatan ya. Itu tidak keluar ya dari zona tersebut. Juga misalnya yang ada di selatan Merauke gitu ya. Jadi tidak dibawa ke Jakarta ya. Nantinya ke depan, tetapi ini belum terlaksana ya, karena memang infrastruktur ya, kemarin kita bicara infrastruktur ya, pembangunan berkaitan dengan infrastruktur masih terus disiapkan. Kemudian memenuhi kebutuhan protein dengan cara pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan gitu ya. Jadi karena banyak wilayah WPP kita yang sudah keadaan maksimum penangkapan gitu ya, MSY ya, maksimum sustainability yield ya. Jadi sudah dalam taraf yang tinggi ya. Bahkan terjadi overfishing yang ada di daerah-daerah tertentu seperti misalnya wilayah Pantura ya. Sehingga perlu dilakukan reorientasi pembangunan perikanan gitu ya. Ini cukup besar, makanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu anggaran tanda kutip ya yang terbesar tentu adalah di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya gitu ya. Jadi pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan gitu ya. Ini mengurangi tekanan sumber daya ikan yang ada di laut tadi ya, karena sudah overfishing, dan karena di overfishing kawasan konservasinya perlu diluas untuk menambah stok ikan, dan kemudian sembari itu diperluas, budidaya juga dikembangkan. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan kita, baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas ya. Tadi ada udang ya, ada termasuk ikan gabus juga itu sangat bagus. Jadi tadi untuk kesehatan ya. Kemudian sembari itu dilakukan ya, jadi bertumbuh pada dua tadi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan budidaya ya.
Misalnya untuk udang ya di Kebumen ya, dibuatkan tambak udang yang sangat besar gitu ya di Kebumen, dan orientasinya tentu adalah termasuk dalam negeri dan ekspor. Kemudian pengawasan juga penting ya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan ataupun dampak negatif kegiatan manusia ya tadi, karena jumlah manusia sangat besar ya, industri juga sangat besar. Kemarin kita bicara limbah cair ya, yang mengalir ya melalui sungai kemudian sampai ke laut ya. Dan ini tentu perlu pengawasan dan pengendalian ya, bagaimana caranya supaya potensi kerusakan di laut akibat aktivitas di darat itu dapat dikurangi gitu ya, sehingga dilakukan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Dan yang terakhir tadi yang sudah sempat saya singgung, melakukan pembersihan sampah plastik di laut gitu ya, melalui bulan cinta laut ya, namanya BCL ya, bulan cinta laut ya. Jadi menekankan perlunya kesadaran ya bagi setiap warga negara, baik yang ada di pesisir maupun yang ada di hulu gitu ya, baik nelayan maupun bukan nelayan gitu ya, karena laut itu adalah sumber pangan kita ya, bahkan pangan kita di masa depan ya, karena darat juga semakin habis gitu ya, karena aktivitas manusia ya, sehingga di laut menjadi tumpuan kita sebetulnya, karena dapat digunakan salah satunya tadi untuk pengembangan budidaya di laut ya. Dan oleh sebab itu harus dijaga ya dari kerusakan ya, termasuk dari sampah itu ya. Nah ini hari ini kita masih bicara soal 5 tadi, kebijakan prioritas kelautan dan perikanan gitu ya, pembangunan kelautan dan perikanan. Jadi kawasan konservasi laut itu perlu ya diperluas gitu ya, dari existing kita saat ini sekitar 28,9 juta hektar ya, dari total 8,7% dari total luasan perairan kita. Tadi yang saya sampaikan, kawasan konservasi saat ini hanya melindungi 30% ekosistem penting yang ada di laut ya. Jadi meliputi lebih sedikit dari 5% padang lamun dan 2% zona pemijauan ikan ya. Jadi memang perlu penambahan luasan gitu ya. Tadi kita sebutkan dalam jangka panjang ditargetkan mencapai 30% begitu ya, untuk luas kawasan konservasi laut ya. Dan 2030 ya 32,5 juta hektar targetnya gitu ya, atau sekitar 10% dari luas wilayah perairan kita ya. Memang ini cukup berat begitu ya, dari existingnya 8,7%, diinginkan di tahun 2045 itu menjadi 30% dari luas wilayah perairan kita gitu ya. Sementara laju pertumbuhan penduduk cukup besar begitu ya, otomatis jumlah kebutuhan ikan laut juga tinggi, maka dari itu kapal-kapal kita juga akan terus bertambah begitu ya, akan terus bertambah sampai dengan 2045. Tetapi di satu sisi kita mengupayakan adanya penambahan luas kawasan konservasi gitu ya. Jadi ini tentu harus ditetapkan targetnya untuk mengimbangi tadi, untuk mengimbangi dampak-dampak berkurangnya stok ikan kita gitu ya. Nah makanya sembari itu kita lakukan yang namanya penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan penambahan pembangunan perikanan budidaya ya, di laut, di pesisir dan di darat ya, pesisir atau di payo ya, air payo, dan di darat air tawar ya. Begitu. Jadi memang ini sebuah tantangan gitu ya. Dan kawasan konservasi itu melindungi lamun, mangrove ya, terumbu karang, dan zona inti. Ini merupakan zona inti pemijahan ikan tadi, memberikan manfaat untuk serapan karbon kita ya. Jadi mengurangi efek rumah kaca ya, menjaga aset ekosistem laut senilai 333 triliun per tahun. Ini kawasan konservasi. Kita bicara sustainable development minggu lalu, dan ini misalnya karena kita
sedang menggandrungi ya pembangunan berkelanjutan ya, sustainable development gitu ya. Nah, ini model pengelolaan kawasan konservasi ya. Nanti kita akan perdalam di pertemuan yang akan datang, ada materi partisipasi ya dan pemberdayaan masyarakat ya sesuai dengan rencana perkuliahan kita ya. Nah, ini penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi ya. Jadi tidak dipungkiri masih banyak ya praktek-praktek ilegal ya, illegal fishing, unreported and unregulated fishing ya. Jadi terjadi penangkapan ilegal ya. Jadi di banyak kapal-kapal dari asing bahkan ya yang masuk ke perairan kita ya di sekitaran perbatasan ya, kemudian mengganti benderanya begitu ya, dan beroperasi di wilayah zona ekonomi eksklusif sampai dengan ke wilayah perairan kita yang lebih dalam ya, bukan di perairan teritorial ya. Kalau perairan teritorial itu 0 sampai 12 mil ya, dan perairan teritorial itu menjadi kewenangan dari provinsi ya, kemudian di atasnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat ya. Jadi banyak sekali ya tadi yang unreported ya. Jadi berapa jumlah tangkapnya ya, berapa jumlah ikan yang ditangkap, kemudian alat tangkap yang digunakan seperti apa ya. Jadi termasuk juga pencurian ikan tadi oleh kapal-kapal asing ya, terutama yang berada di wilayah perbatasan NKRI gitu ya. Ini masih banyak terjadi sampai dengan hari ini gitu ya, dan ini akan terus terjadi, makanya harus dilakukan pengawasan gitu ya, pengawasan secara ketat dan secara terus-menerus. Kemudian rantai bisnis ya, ini existingnya ya masih panjang dan tidak efisien ya. Kalau kita bicara perikanan kita gitu ya, ya ini di daerah-daerah ya. Minggu lalu saya misalnya ke Cirebon, ke Gebang ya, ke wilayah nelayan gitu ya. Memang masih panjang ya rantainya ya. Jadi banyak kapal-kapal kita itu sejatinya yang dimiliki oleh para punggawa ya, oleh para punggawa. Kalau toh misalnya dia milik sendiri kapalnya, itu banyak dari nelayan kita, ABK, buruh dan nakoda gitu yang terlilit hutang gitu ya dengan para pemodal tanda kutip ya. Sehingga ini menjadi cukup panjang rantai bisnisnya gitu ya, dan ini bagian dari dilema yang tidak dapat kita hindari gitu ya. Dan kadang-kadang memang mereka menggantikan posisi bank begitu ya, yang membutuhkan apresial berdasarkan sesuatu yang formal gitu ya. Jadi mereka menggantikan posisi dari perbankan gitu ya, sehingga ini memang masih terjadi gitu ya di kantong-kantong nelayan ya yang ada di berbagai daerah. Kemudian pembangunan ekonomi masih terpusat di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang terkonsentrasi ya, salah satunya di Pulau Jawa gitu ya. Barangkali kalau di Sulawesi masih terkonsentrasi di Makassar gitu ya. Di Jawa misalnya ya terkonsentrasi di Jawa gitu ya. Dan penangkapan ikan yang buruk ya, tadi banyak alat-alat tangkap gitu ya yang kurang ramah lingkungan gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penangkapan ikan berdasarkan kuota penangkapan ya, output control ya, dan zona penangkapan ya. Jadi itu tadi, jadi diberikan logbook ya, satu kapal ya, nomor lambungnya sekian gitu ya, maksimum berapa penangkapannya ya, dan dia harus menangkap hanya di zona yang dia mendapatkan izinnya gitu ya, tidak boleh lintas zona gitu ya. Misalnya hanya ada 5 zona ya, untuk WPP kita digabung menjadi beberapa zona dan seluruh Indonesia ada 5 zona itu ya. Jadi tidak boleh melintasi zona gitu ya, zona yang telah ditentukan. Kemudian sistem pendataan dengan teknologi informasi gitu ya. Jadi termasuk pelacakan kapal berdasarkan satelit gitu ya. Jadi
kapal-kapal kita yang bergerak itu ya, yang melintasi zona, melewati zona ataupun menangkap di luar zonanya itu harus diawasi. Berbasis satelit gitu ya, spasial dan IoT ya. Kemudian peningkatan nilai tambah dan akses pasar ya, pemberdayaan nelayan lokal dan pembangunan kampung nelayan maju ya. Kalaju ya namanya ya, kampung nelayan maju. Jadi strategi ini merupakan penggabungan ya, penggabungan dari yang kemarin kita ada paradigma bertumpu pada pembangunan manusia dan sustainable development gitu ya. Jadi ini adalah strategi yang dibangun untuk pembangunan kita ya, untuk penangkapan nelayan tangkap kita ya, perikanan tangkap kita gitu ya. Dengan target berkurangnya praktek-praktek ilegal tadi ya menjadi legal ya, reported ya, tercatat ya tadi karena terukur ya, jadi dia tercatat, dan regulated fishing ya. Jadi nanti dia membayar PNBP ya, pemasukan negara bukan pajak ya, untuk kapal yang dia daftarkan ya dengan maksimum sekian misalnya, dan PNBP itu memang masih menjadi polemik begitu ya, apakah dibayarkan di depan atau di belakang. Regulasi kita mengatur untuk dibayarkan di depan gitu ya. Kapal perikanan memiliki dokumen yang lengkap, sah dan aktif ya. Sistem pendataan hasil tangkapan tadi yang lebih baik ya, jadi tidak ada transshipment ya di tengah laut misalnya ya, yang tidak terdaftar. Kegiatan dari hulu ke hilir terjamin mutunya dan berdaya saing, dan terjadi pemerataan ekonomi tadi karena berbasis zona tadi. Jadi nanti infrastruktur dibangun berdasarkan zona-zona yang ditentukan itu, sehingga tidak dari Merauke ataupun dari perairan yang di wilayah timur di sekitaran Ambon gitu ya, dibawa ke pelabuhan di Muara Baru gitu ya, di Jakarta lagi gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang menekankan pada pemerataan wilayah gitu ya. Selanjutnya ini zonanya tadi ya, ada zona tadi beberapa WPP digabung ya. Misalnya WPP 573 dengan 572 itu menjadi zona 4 ya, di Samudra Hindia, di selatan Pulau Jawa, Pulau Sumatera ya, selatan Bali, NTB, dan juga NTT ya. Ini menjadi satu zona ya, zona 4 ya. Kemudian zona 3 ini meliputi Teluk Tomini ya, di bagian timur ya, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram ya, Laut Aru ya, ini tadi ya, Laut Aru, Laut Arafuru, dan perairan Teluk Tolo dan Laut Banda ya. Ini yang ditargetkan nantinya sebagian akan menjadi zona tambahan untuk konservasi. Dan yang krodit ini sebetulnya di zona 6 ya. Di zona 6 ini cukup krodit ya. Meliputi 712 ya. 712 itu perairan Laut Jawa tadi yang sudah terjadi overfishing ya, terjadi overfishing. Dan jumlah armadanya banyak gitu ya, overfishing, jumlah armada terus bertambah. Kemudian perairan Selat Makassar ya. Jadi Selat Makassar ini kemudian digabung menjadi satu zona, yaitu zona 6 ya. WP P712 dan 713 ya. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali ya. Bali bagian utara ya, Laut Bali ya. Ini menjadi satu zona. Jadi yang menangkap di zona 718 nantinya itu ke depan akan dibangunkan infrastruktur untuk dilakukan jual beli juga di sana. Gitu ya. Dengan pembeli yang lebih menguntungkan ya. Dan saat ini pada umumnya memang sebagian meskipun menangkap di 718 ataupun di 715 ya, komoditasnya dibawa ke ke Muara Baru ya, yang letaknya itu ada di zona 712 di utara Pulau Jawa ya, di Jakarta ya. Ini zona-zona penangkapan ikan terumbu kita. Persyaratan ya, persyaratan tadi
ada peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur, ini landasan kita ya, landasan undang-undang kita itu ya. Kemudian undang-undang perikanan, undang-undang kelautan diturunkan menjadi, dan undang-undang cipta kerja ya diturunkan menjadi peraturan pemerintah ya atau PP ya tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona. Kemudian kapal pengawas dan sistem pengawasan ya. Jadi jumlah kapal pengawas kita memang diupayakan untuk terus bertambah gitu ya. Karena mengawasi zona tadi bukan hanya WPP tapi zona ya, 2 atau beberapa WPP yang menjadi satu zona sehingga cakupannya lebih luas gitu ya. Kemudian harus dipantau ya, seluruh kapal tadi harus dipantau berdasarkan data satelit gitu ya. Jadi tadi tidak boleh melintasi zona tangkapnya gitu ya, dan mudah-mudahan semakin canggih ke depan ya, pemetaan secara spasial untuk zona-zona tersebut gitu ya, sistem pengawasannya juga semakin bagus. Pelabuhan perikanan beserta kelengkapannya di setiap zona penangkapan ikan terukur tadi. Jadi tadi infrastruktur perlu dibangun ya, di misalnya di selatan Merauke gitu ya, zona 718 ya, kemudian WPP 718 gitu ya, dan di setiap zona harus tersedia pelabuhan-pelabuhan perikanan yang memadai gitu ya. Minggu lalu kita bicara juga tentang pembangunan pelabuhan gitu ya, sebagai pembangunan tol laut ya kemarin yang perhubungan ya. Nah, yang sekarang ini pembangunan pelabuhan perikanan. Dan monitoring evaluasi hasil perikanan ini gitu ya, berdasarkan SDM dan IT yang dikembangkan secara terus-menerus. Ini pengawasan terintegrasi tadi ya, kalau dibuatkan dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi memang ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya, terutama dari kapal pengawas ya, dan juga dari airborne surveillance ya. Jadi pesawat-pesawat kita juga terbatas gitu ya, dan ini biaya operasionalnya memang cukup tinggi, tapi ini bagian dari kebutuhan gitu ya. Jadi penangkapan ikan terukur berbasis kuota ditarik PNBP di depan gitu ya. Nah, PNBP juga salah satunya digunakan untuk pengawasan tadi gitu ya. Jadi kalau yang unreported itu kemudian menjadi reported ya, kemudian mereka membayar PNBP pemasukan ke negara, maka negara itu mempunyai dana yang cukup untuk melakukan tadi pengawasan dan penyeimbangan gitu ya. Pengawasan dan penyeimbangan sehingga ini bisa terus dilanjutkan penangkapan ikannya ya, tetapi terukur gitu ya. Kapal pengawas juga perlu ditambah terus ya. Dan juga alat-alat komunikasi yang lain ya. Antena yang ada di baik antena relay maupun antena penerima gitu ya yang ada di setiap pelabuhan gitu ya. Ya, kita lanjut ke pembangunan budidaya ya, laut, pesisir dan darat gitu ya. Jadi sembari tadi menyiapkan regulasi, menyiapkan infrastruktur untuk perikanan tangkap kita gitu ya, agar lebih terukur dan berkelanjutan, maka di sektor yang lain, di sektor budidaya juga terus ditumbuhkan ya. Karena ini akan mencukupi kebutuhan ikan dalam negeri dan ekspor ya. Jadi perikanan budidaya juga dijadikan tanda kutip andalan kita gitu ya untuk menjaga ataupun mengurangi penangkapan ikan kita yang ada di laut gitu ya oleh nelayan-nelayan tangkap gitu ya. Jadi kondisi saat ini existingnya merupakan sumber protein mencapai 68% ya. Jadi sumber protein yang di daratan, di kota-kota itu ya. Kalau kita bicara budidaya ya, budidaya laut, pesisir dan darat ya, banyak seafood ya, restoran ataupun pedagang-pedagang kaki lima yang menjual ikan-ikan ya, lauk menu-menu ikan gitu ya, dan ini menjadi sumber protein yang
bagus untuk masyarakat gitu ya. Namun produktivitas budidaya kita masih rendah ya. Misalnya produksi udang kita baru 0,6 ton per hektar per tahun gitu ya. Kemarin hari Jumat saya juga ke tambak intensif juga di Gebang ya, selain di Kampung Nelayan juga ke budidaya udang ya. Nah, kemudian juga ada pencemaran laut akibat aktivitas budidaya gitu ya. Jadi pakan, terutama dari pakannya, dari pakan budidaya ya, menggenjot pertumbuhan budidaya ikan, berarti menambah volume pakan yang ada ya. Jadi residunya, sisa-sisanya ini kemudian bisa mengendap dan mencemari ya, terutama untuk yang budidaya laut gitu ya, mencemari kawasan perairan yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga teknologi kemudian pakan yang lebih ramah terhadap lingkungan ini terus dilakukan riset ya bersama dengan BRIN ya, dan juga dengan institusi penelitian yang lain ya, termasuk perguruan tinggi. Pencemaran laut akibat aktivitas budidaya tadi itu sebetulnya juga menjadi isu yang cukup besar ya di beberapa tahun yang lalu gitu ya, misalnya yang dilakukan di Toba ya, di Danau Toba ini menjadi polemik gitu ya, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh pemerintah daerah, oleh berbagai pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut misalnya gitu ya. Karena itu tadi endapan ya dari sisa-sisa pakan itu berpotensi mengurangi daya dukung suatu lingkungan perairan. Kemudian mayoritas bahan baku pakan masih impor. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya obat-obatan kita yang impor ya, tetapi pakan, bahan baku untuk pakan kita juga realitanya memang sebagian besar masih impor. Sehingga ketika terjadi keadaan ekonomi dunia yang naik dan turun ya, atau terjadi kenaikan pakan dunia ya, kenaikan nilai dolar ya, akibat terjadinya perang misalnya ataupun yang lain. Nah, ini bahan untuk pakan ikan kita juga menjadi naik ya. Pakan kita naik, akhirnya harga ikan kita juga naik gitu ya. Dan kadangkala pembudidaya juga harus rugi ya, karena terjadinya fluktuasi yang diakibatkan oleh pakan ya. Selain juga tentu berbagai penyakit dari ikan ya. Kemudian minimnya ketersediaan bibit dan benih unggul gitu ya. Nah, strateginya berbasis komoditas unggulan ya. Jadi tadi ada udang ya, ada lobster ya, ada rumput laut ya, dan lain-lain ya. Jadi implementasi modeling budidaya tambak berbasis kawasan ya. Budidaya berbasis kawasan ya, BBK ya. Nah, ini di Kebumen tadi ada tambak udang ya berbasis kawasan ya. Tadi tambak udang yang pada saat panen ya juga dihadiri oleh Wakil Presiden ya. Kemudian penyediaan bibit benih unggul ya. Penggunaan pakan berbahan baku lokal dan non ikan misalnya. Pembangunan kampung budidaya dan hilirisasi rumput laut ya. Ini bahasanya cukup hilirisasi rumput laut gitu. Kenapa hilirisasi? Itu tadi karena kita ekspor dari Makassar dalam bentuk rumput laut kering ya. Bahkan kadang-kadang belum ATC ya. Diekspor ke negara lain, kembali lagi diimpor oleh kita menjadi kerajinan baik yang semi murni maupun yang murni, yang refine maupun yang semi refine ya, kerajinan gitu. Dan kerajinan ini sangat penting ya, bukan hanya untuk makanan dan minuman, tapi juga untuk obat-obatan ya, untuk pendukung dari suatu obat-obatan kapsul dan seterusnya. Nah, sehingga target komoditasnya tadi, jadi sudah dipetakan jumlah konsumsi dan kebutuhan pasarnya, kemudian ditentukan komoditasnya.
ada udang, lobster ya. Ini lobster yang nilai ekonominya sangat bagus ya. Kepiting, rumput laut yang di air tawar misalnya ikan nila, yang di air payung nila salin gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi membuat kawasan budidaya berbasis tadi komoditas ya, berbasis komoditas ya, berbasis komoditas dan kawasan. Ini yang budidaya, dan selanjutnya ini tambahan yang pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau kecil ya. Ini yang di sektor kelautannya ya. Jadi ada kondisi existingnya, ada pelanggaran aturan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem ya, penambangan ya, penambangan emas sekalipun gitu ya, dengan merkuri ya, kemudian mengalir ke sungai, kemudian juga berkumpul di muara dan akhirnya ke teluk ya, dan ke laut gitu ya. Jadi penambangan ya, perubahan alih fungsi lahan ya, jadi dari awalnya dia kawasan mangrove, kemudian dibabat untuk menjadi kawasan pemukiman, industri. Kemudian ada pembangunan reklamasi yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ini cukup banyak sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi ekosistem ya. Degradasi mangrove, terumbu karang, lamun gitu ya. Dengan kondisi saat ini 90 pulau kecil terluar kita ya terabrasi. Ini terabrasi sehingga kemudian rawan tenggelam gitu ya. 455 pulau kecil kita juga terabrasi ya. Dan 53% pesisir berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya. Jadi minggu kemarin kita bicara antroposen ya, lagi-lagi ya. Jadi mencairnya karena industri banyak ya. Pembangunan bertumbuh pada economic growth selama 30 tahun terakhir, mengakibatkan industri manufaktur kita banyak, pabrik-pabrik banyak, ya, polusi udara tinggi, lapisan ozon menipis, sehingga terjadi pemanasan global, termasuk di wilayah kutub suhunya meningkat sehingga airnya mencair, naiklah permukaan air laut kita dan banyak sekali pulau-pulau kita yang rawan tenggelam gitu ya. Faktanya dari 293,4 ribu hektar lamun kita ya, padang lamun kita berada dalam kondisi yang juga buruk ya. Jadi yang di bawah air kita, padang lamun kita gitu ya, juga dalam kondisi yang kurang baik ya, sebagian ya. Karena dampak dari aktivitas yang ada di darat. Nah, strateginya tentu adalah perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kemarin kita bicara pembangunan tol di wilayah Pantura, Demak, Semarang gitu ya, sektor 1 dan 2. Itu berfungsi juga untuk menyelamatkan ratusan bahkan ribuan hektar lahan yang terjadi rob ya, bahkan sebagian sudah tenggelam gitu ya. Itu jadi dibangunkan jalan tol sekaligus sebagai tanggul laut ya, tanggul laut untuk melindungi kawasan pesisir. Kemudian eksplorasi ya, pengalokasian ruang ya. Eksplorasi harus dikawal ya, harus diperhatikan, dijaga sehingga dia harus pada ruang-ruang yang telah ditentukan ya. Pengalokasian ruang untuk mempertahankan ekosistem pesisir dan zona pulau-pulau kecil ya. Kalau di kita ada yang namanya PKKPRL ya. Permohonan kesesuaian ruang laut ya, persetujuan kesesuaian ruang laut ya. Jadi setiap orang yang melakukan usaha di ruang laut itu harus sesuai dengan zonasinya ya, sesuai dengan peruntukan dari ruang tersebut ya, untuk apa gitu ya. Tidak boleh di sembarang tempat gitu ya. Dan harus bertanggung jawab ya terhadap kondisi dari aktivitas yang mereka lakukan di zona ataupun di ruang tersebut. Kemudian pembatasan pemanfaatan yang ekstraktif, sinergi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil bersama masyarakat, implementasi marine special planning and ocean accounting ya. Jadi ini
Ocean accounting ini memang masih juga menjadi diskursus ya. Tapi pada dasarnya ini sebetulnya penting untuk mengikat para pelaku usaha supaya melakukan usaha secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau kecil. Targetnya tentu adalah pulau-pulau terluar tadi yang 9 itu ternyata terabrasi itu ya. Ini dapat ditopang ya dengan dengan tanda kutip penjaga lingkungan gitu ya, mangrove ya diperbanyak gitu ya, tanggul-tanggul laut yang diperlukan misalnya dibangun gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya, dan diharapkan akan melindungi ekosistem pulau-pulau kecil terluar yang kurang ya, definisi yang kurang dari 100 km persegi, itu pulau-pulau kecil itu kurang dari 100 km persegi. Membatasi pemanfaatan ekstraktif tadi ya melalui PKKPRL tadi yang saya sebutkan tadi, PKKPRL ya, revisi NSPK ya, norma standar prosedur ya dan kriteria ya. Jadi maksudnya regulasinya juga kita tata ya, pengembangan SDM KP dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Gitu. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut gitu ya. Pembersihan sampah plastik di laut ya. Jadi kondisi sampah laut Indonesia, sampah plastik kita yang masuk ke laut ya, sekitar 500.000 ton per tahun gitu ya. 270 sampai 590.000 ton per tahun. Kemudian estimasi sampah plastik dari sektor kelautan perikanan sekitar 75.000 ton per tahun gitu ya. Jadi ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya ya, kemudian terjadi hujan, kemudian dibawa melalui saluran-saluran air gitu ya, akhirnya ke sungai dan akhirnya juga ke muara, ke teluk, ke laut gitu ya. Ini kemudian menjadi bencana gitu ya. Jadi plastik sejatinya itu kalau di darat ya, ditahan di darat dia bisa menjadi rezeki tanda kutip ya bagi orang-orang yang mengolahnya, tetapi ketika dia masuk ke laut gitu ya, dia menjadi cemaran ya bagi laut kita ya, dan ketika itu dikonsumsi oleh ikan, kemudian terjadi di dalam perut ikan ya makroplastik ya, mesoplastik, mikroplastik, bahkan nanoplastik ya, sampai ke darah ikan ya, sampai ke daging ikan ya, ditemukan mikroplastik ya, bahkan sampai ke nanoplastik ya, sehingga kualitas ikan kita juga akan menjadi berkurang ya, termasuk juga budidaya, untuk budidaya yang ada di kawasan Payo dan kawasan laut ya, di budidaya laut menggunakan keramba, jaring apung ya, rumpon dan seterusnya. Kemudian meningkatkan ya, cara pencapaiannya tentu ya, atau strateginya ya, berupaya untuk meningkatkan kesadaran tadi para pemangku kepentingan ya. Jadi termasuk nelayan kita ya, yang laut ya, kapal-kapal kita upayakan untuk tidak buang plastik sembarangan gitu ya. Menghentikan sampah yang masuk ke laut tadi, membersihkan sampah yang ada di laut, memastikan pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum. Ini bulan cinta laut atau yang disingkat BCL gitu ya. Ini yang sudah dilakukan ya sebagai bagian dari strategi pembangunan kelautan dan perikanan kita gitu ya. Kita punya UPT, kita punya dinas ya, semua dikerahkan ya berikut dengan nelayannya untuk dalam masa-masa tertentu mereka tidak melaut tetapi mengambil sampah plastik di laut ya. Kemudian sampah plastik tersebut ditimbang begitu ya, ditimbang dan dikembalikan lagi ke nelayan gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi laut itu sejatinya adalah ladang penghidupan bagi nelayan gitu ya.
sehingga harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Meskipun gerakan ini tentu masih jauh ya dari apa yang kita targetkan, karena sampahnya begitu besar begitu ya, dan sejatinya sampah yang ada di laut 80% itu bersumber dari darat ya. Jadi bukan dari nelayan-nelayan kita ya, ataupun dari pembudidaya kita gitu ya, tetapi sebetulnya itu tadi bersumber dari darat ya, 80% bahkan lebih sampah yang ada di laut adalah sampah dari darat ya, termasuk rumah tangga. Targetnya penurunan sampah di laut sebesar 70% pada tahun 2045 gitu ya. Nah ini kemarin kita bicara RPJM ya, rencana pembangunan jangka menengah ya, jangka panjang RPJP. Ini bahkan sampai 2045 nanti diharapkan bersih, dan 2025 ditargetkan menurun sebesar 70% ya. 2025 ini ya saya kira tantangan yang sangat luar biasa ya, karena waktunya tinggal 1 tahun gitu ya. Ini yang ocean accounting tadi, ya saya kira sudah ada materi-materi detail tentang budidaya dan penangkapan ikan terukur berbasis kuota ya. Nanti barangkali akan saya sajikan di Google Site kita gitu ya, termasuk yang record yang kemarin juga sudah saya upload di YouTube terbatas gitu ya, nanti saya sampaikan juga di Google Site kita. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan kebijakan ya, kebijakan pembangunan perikanan ya, dalam kurung kelautan dan perikanan di Indonesia gitu ya. Minggu lalu ada satu penanya ya, Mas Erlandi Saputra kalau nggak salah ya, yang berhak mendapatkan giveaway dari kita ya, dan mudah-mudahan hari ini ada lagi yang bertanya gitu ya, sehingga mendapatkan giveaway lanjutan dari kita. Dan penanya yang kemarin telah bertanya juga boleh bertanya kembali. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Firman atas waktu siap. Pertanyaan ataupun diskusi ataupun sharing bagi kita ya, terutama bagaimana kita melibatkan mahasiswa dalam proses pembangunan kita gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hamid atas penyampaian materinya siang ini. Dan saya lihat mahasiswa sudah siap untuk mengajukan pertanyaan ya. Gimana? Alhamdulillah. Ya, silahkan ke mahasiswa yang jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa di ruang obrolan atau langsung aja bisa. Silakan, siapa namanya? Siapa? Iya, di situ. Silakan. Baik, saya mau bertanya Pak atas nama Gilang Indrak. Ya, silakan. Diaktifkan kameranya boleh. Jadi pertanyaan saya Pak itu mengenai poin keempat itu tentang pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ada suatu wilayah pesisir yang saya temukan dia tidak mendapatkan pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil karena wilayah pesisir tersebut sangat kurang pengawasan dan pengendaliannya Pak. Karena ketika dia mau mengekspor produk mereka mau keluar, itu dia sangat harga yang mereka jual itu tertutupi oleh transportasinya Pak. Jadi ketika dia mau menggunakan transportasi darat, transportasi darat seperti truk itu mau masuk ke dalam itu tidak bisa Pak, karena jalanannya yang tidak memungkinkan. Jadi mereka harus menggunakan transportasi laut untuk mengekspor barang tersebut ke pedagang besar. Akan tetapi ketika dia mengekspor transportasi ke lewat laut itu tertutupi harga jualnya karena transportasi laut yang sangat mahal. Jadi bagaimana cara solusinya agar mereka menjual produk mereka ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih
Gilang. Saudara Gilang. Mungkin langsung direspon aja Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Gilang atas pertanyaannya begitu ya. Jadi ada suatu kawasan ya di pesisir di sebuah pulau begitu ya. Pesisir di sebuah pulau di mana di sana infrastruktur pendukungnya belum memadai gitu ya. Ketika truk masuk gitu ya, ataupun moda transportasi darat yang masuk ke sana, itu tidak bisa dilakukan karena tadi infrastruktur jalannya gitu ya tidak memungkinkan sehingga dilakukan pengiriman ya perdagangannya itu melalui laut ya, jadi menggunakan moda kapal yang ada di kawasan tersebut gitu ya, kemudian dikirimkan ke pedagang yang ada di tempat lain gitu ya. Jadi yang pertama tentu kalau tadi menyampaikan soal pengawasan gitu ya, jadi pengawasan yang dimaksud dalam kebijakan ini sebetulnya adalah pengawasan bagaimana mengurangi aktivitas kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan gitu ya. Reklamasi misalnya ya, kemudian penambangan hasil-hasil sumber daya yang ada di laut ya, termasuk pasir laut yang tidak ramah lingkungan misalnya, itu kemudian diatur supaya terdaftar ramah lingkungan gitu ya. Kalau tadi soal kendala dari sisi transportasi itu sebetulnya masuk ke area area pembangunan perikanan yang perikanan tangkap ya mungkin ya. Jadi tadi disampaikan menangkap ikan gitu ya cukup banyak gitu ya, tetapi tidak bisa menjual secara langsung menggunakan darat karena ada aktivitas infrastruktur yang kurang memadai gitu ya. Ini lebih ke bagaimana meratakan tadi infrastruktur pembangunan yang ada gitu ya. Kalau konteks pengawasan tadi ya, terkait pembangunan kita seperti itu ya, jadi pengawasan kaitannya dengan pulau-pulau kecil kita supaya tidak rusak ya, tidak tenggelam gitu ya. Kalau terkait dengan pengawasan infrastruktur ya, ini tentu dalam konteks pembangunan ya, kita membagi pemerintah sebetulnya menjadi bermacam-macam kewenangan ya. Ada kewenangan pusat ya, kalau kita bicara perairannya, yang di atas 12 mil laut itu adalah kewenangan pusat ya, yang di bawah 12 mil laut itu sebetulnya adalah kewenangan dari pemerintah daerah ya, dalam hal ini adalah gubernur ya, provinsi ya. Jadi bupati, kabupaten, wali kota itu sudah tidak punya kewenangan terhadap laut secara langsung gitu ya. Tetapi pembangunan di pesisir ya, di sana ada pangkalan pendaratan ikan ya, ada pelabuhan perikanan, kemudian yang pusat misalnya pelabuhan perikanan Nusantara, pelabuhan perikanan samudra bahkan yang dengan kapal-kapal di atas 30 gross ton ya. Sehingga konteks tadi bahwa suatu wilayah tersebut kurang memadai untuk dilakukan perdagangan ya, perdagangan ikannya tadi ya. Bahkan tadi disampaikan harga ikannya akhirnya tidak tertutupi gitu ya dengan laju dengan biaya transportasinya sehingga kemudian menjadi merugi ya. Tentu jawabannya adalah ya ini harus diperhatikan ya, baik oleh pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat ya. Jadi skema-skema pembangunan ini sebenarnya cukup banyak ya. Kalau misalnya ada daerah yang seperti itu ya, itu bisa misalnya di skema dari tugas pembantuan untuk kabupaten kota membangun misalnya kampung nelayan maju Kalaju, atau membangun pangkalan-pangkalan pendaratan ikan gitu ya yang cukup memadai gitu ya. Dan tentu kalau bicara soal jalan, akses jalan ya, karena itu adalah berada di darat ya, itu menjadi domain dari pemerintah kabupaten ya. Pemerintah kabupaten kalau itu ada di
wilayah darat gitu ya. Sehingga ada dinas yang mengurusi ya, namanya Dinas Pekerjaan Umum ya dan Perumahan Rakyat ya, PUPR ya. Ada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini yang harus membangun infrastruktur untuk jalan tadi, sehingga ikan itu dapat diangkut menggunakan moda transportasi yang lebih efisien, sehingga harga ikan itu yang dijual itu ada selisihnya dengan HPP yang mereka keluarkan gitu ya. Ketika menggunakan kapal tadi cukup jauh ya, BBM-nya banyak gitu ya, sehingga HPP-nya kemudian tidak harga jualnya tidak sesuai dengan harapan dari nelayan tersebut. Ya, jawabannya tentu ini harus dilakukan pembangunan yang skala yang lebih kecil gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara penangkapan ikan terukur berbasis kuota, itu sasarannya sebetulnya lebih ke kapal-kapal besar juga ya, kapal-kapal yang 30 gross ton ya, 100 gross ton, 150 gross ton ya, kapal-kapal asing bahkan banyak yang 150 gross ton yang jumlah tangkapnya ya jauh lebih besar gitu ya. Tetapi kapal-kapal yang seperti ini ya, yang nelayan ini kan tergantung nelayannya. Kalau nelayan karang ya dia yang menggunakan katinting ya, katinting 5,5 PK horsepower ya, atau sampai dengan 10 atau 11 horsepower ya, itu di bawah 5 gross ton ya, bahkan hanya 2 gross ton ya, sangat kecil ya, perahu ya. Jadi ini harus dibangun ke depan memang ya. Ini saya kira tugas kita semua ya, termasuk agrobisnis perikanan gitu ya. Jadi dijual ke tempat yang sangat jauh rugi, dijual sendiri tidak bisa, sehingga di tanda kutip di store ke pedagang yang ada di tempat. KKP sebetulnya punya program dulu namanya Sentra Kelautan dan Perikanan ya, terpadu SKPT gitu ya. SKPT salah satunya adalah membangun jadi kalau teori pembangunan itu ada Galtung's teori ya, jadi center of periphery ya. Jadi ada pusat ya, atau kalau di kelapa sawit misalnya ada inti dan ada plasma gitu ya. Jadi ada periphery ya, jadi ada stasiun kecil-kecil gitu ya. Nah ini mungkin tergantung karakteristik tadi pulaunya. Kalau dia pulau-pulau kecil ada di suatu gugusan, ada pulau-pulau lain ya, itu tinggal disenterkan di mana gitu ya. Jadi nanti dibangun di situ infrastruktur pelabuhan, infrastruktur pasar gitu ya. Terus ada juga nanti kapal angkut ya untuk hasil perikanannya. Bukan kapal tangkap tetapi kapal angkut ya. Jadi nanti disenterkan ya di suatu tempat tertentu jadi kayak jaring laba-laba gitu. Nah, dari situ kemudian baru dijual ke tempat lain. Jadi nelayan efisien dari sisi bahan bakar, tidak perlu jauh-jauh. Pertumbuhan ekonomi suatu kawasan juga dapat didongkrak gitu ya. Nah, ini memang program ini SKPT sudah berhenti, sudah tidak ada, tetapi sekarang sudah dilanjutkan misalnya tadi dengan Kampung Nelayan Maju Kalaju ya. Jadi Kalaju nanti dibangun di daerah-daerah tertentu. Nah, terkait daerah tadi, selain tadi skemanya TP, tugas pembantuan, bisa juga dekonsentrasi melalui provinsi, dan juga bisa dari pusat ya, dengan catatan misalnya ada usulan dari pemerintah daerahnya ya, baik provinsi maupun kabupaten kota ke pusat untuk membangun kawasan nelayan maju, kampung nelayan maju ya, di tempat tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang gitu ya. Saya kira bisa menggunakan teori dari center of periphery maupun pembangunan berdasarkan inti dan plasma gitu ya. Jadi seperti jaring raba-raba ya, kalau itu berada di kawasan gugusan pulau gitu ya. Kalau dia pesisir dengan pulau besar, saya kira tinggal dibangunkan jalan untuk akses terhadap lokasi tersebut, sehingga bisa sumber daya ikan tadi bisa dijual lebih cepat dan lebih efisien ya, sehingga nelayan ataupun pembudidaya dapat menikmati keuntungan yang lebih besar gitu. Saya kira itu jawabannya Pak Firman dan juga Pak Mas Gilang gitu ya. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi nanti di
pertemuan yang selanjutnya nanti ada strategi ya, khusus membahas tentang strategi pembangunan perikanannya gitu ya. Ya, makasih Pak Hamid. Sepertinya untuk diskusi lanjutan di pending sampai pekan depan oleh Pak Hamid. Jadi adik bisa simpan pertanyaannya untuk pekan depan. Ya, begitu Pak Hamid ya. Baik Pak Firman, betul Pak Firman. Ya, mungkin nanti kebetulan saya kan menangani farmakologi Pak. Memang tidak berhubungan langsung dengan penangkapan ikan terukur ya, karena kalau penangkapan terukur ini di perikanan tangkap dan juga budidaya. Tetapi kebetulan kami ya dorong UMKM biofarmakologi ya yang terhubung dengan industri untuk menggunakan bahan-bahan yang dari laut ya, baik ikan maupun non ikan, bahan aktif tadi ya. Jadi kayak misalnya tadi ada pembangunan BPK ya, budidaya berbasis kawasan yang pembangunan udang gitu ya, itu bisa kita manfaatkan misalnya untuk diekstrak ya menjadi kitin, kitosan ya, bahan farmakologi ya. Ke depan mudah-mudahan nanti Pak Firman kita bisa kolaborasi kita tidak hanya terhenti di perkuliahan saja, tetapi juga ada yang barangkali dapat kita kembangkan gitu untuk bisnis ke depan. Gitu. Siap Pak. Setelah kolaborasi pada kegiatan-kegiatan berikutnya lagi dengan Pak Hamid dan teman-teman dari FIKP Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Saya kira untuk pekan ini masih ada yang disampaikan oleh Pak Yamri, silakan. Pak Idesnya. Pak Andi. Sudah bagus makanannya. Ya. Sudah ada perkembangan. Oh begitu. Mungkin Pak Andi ada yang mau disampaikan sebelum sesi ini ditutup. Ya, mantap. Saya cuman sudah Pak, baik luar biasa. Lanjut. Ya, baik. Kami dari tim pengampu mata kuliah ini sampaikan ucapan terima kasih. Segenap mahasiswa juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hamid atas waktu dan kesempatannya pada pekan ini. Insya Allah ketemu pada pekan berikutnya. Saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Ya, nanti di-share Google Drive-nya untuk baik, terima kasih Pak Andi, Pak Firman, dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas waktunya gitu ya. Sampai jumpa. Sepertinya bagus foto bersama dulu ini kayaknya Pak. Iya Pak. Pak BH, kapan kalau ke mahasiswa Makassar? diaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Iya Bapak, kita undang ke Jogja dulu Pak. Ayo siap, ke Makassar. Ya, setelah itu nanti baru ke Makassar Pak. Iya. Oh, siap. Dalam waktu dekat nanti kita ada kegiatan ya tadi yang kami sampaikan. Caranya foto bersama. Baik, kami ambil gambar 1, 2. Tolong diaktifkan kameranya adik-adik. Ya, berdua saja kalau misalnya. Oke. Silakan Pak. 1, 2, 3. Baik, saya kira Bapak terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Untuk giveaway hari ini Mas Gilang ya, yang kemarin Mas Erlandi ya mendapatkan nanti kami umumkan di website kita, dan berikut dengan rekaman untuk yang ini, pertemuan ini juga nanti kita upload di YouTube terbatas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung keluar dulu ya. Aktifkan kameramu. Kita foto bersama lagi. Khusus untuk kelas. Gimana? Mana kameramu? Tidak muncul mukamu semua ini.
Mana? Siapa yang jepret? Ah, Wirma belum aktif. Kelvin, siapa lagi yang belum? Oke. Gimana caranya? Ya. 3 jari, Pak. Harus 3 jari? Iya. Waduh. Kita ulangi dulu, Pak. Nah. Oke, sudah ini. Selesai. Saya kira cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.